Bagaimana jika dalam satu waktu Anda kehilangan seluruh harta, semua anak tercinta, kesehatan tubuh, sahabat-sahabat, bahkan kehormatan? Masihkah Anda mampu berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Penyayang," tanpa satupun keluhan? Dialah Nabi Ayub yang mampu menerima semuanya dengan sabar. Dalam surah Shad ayat 44 disebutkan, "Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Tuhannya." Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Dan jika ada yang mau request kisah, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Pada masa yang sangat jauh sebelum kita hidup hari ini, di sebuah negeri yang subur dan makmur, hiduplah seorang hamba Allah yang namanya kelak abadi dalam sejarah sebagai simbol kesabaran dan keteguhan iman. Dialah Nabi Ayub alaihi salam. Namun, sebelum dunia mengenalnya sebagai manusia yang diuji dengan penderitaan panjang, ia terlebih dahulu dikenal sebagai sosok yang hidup dalam limpahan nikmat yang luar biasa. Ia bukan sekadar seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin masyarakat yang dihormati, seorang ayah yang penuh kasih, dan seorang saudagar yang hartanya melimpah ruah. Ladang-ladangnya membentang luas sejauh mata memandang. Ternaknya berkembang biak tanpa henti, dan rumahnya dipenuhi tawa anak-anak yang sehat dan berbakti. Setiap sudut kehidupannya memancarkan keberkahan. Akan tetapi, yang membuatnya istimewa bukanlah kekayaannya, melainkan bagaimana ia memandang kekayaan itu sendiri. Nabi Ayub memahami dengan sangat dalam bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Ia tidak pernah merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil semata dari kecerdasan atau kerja kerasnya. Setiap kali hasil panen melimpah, ia sujud bersyukur. Setiap kali ternaknya bertambah banyak, lisannya basah oleh pujian kepada Robnya. Ia gemar berbagi, memuliakan tamu, membantu fakir miskin, serta menolong siapapun yang membutuhkan. Rumahnya terbuka bagi musafir dan tangannya ringan dalam bersedekah. Ia tidak pernah menunda memberi ketika melihat kesusahan orang lain. Baginya, harta bukan alat untuk meninggikan diri, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah kemewahan, hatinya tetap sederhana. Di tengah pujian manusia, jiwanya tetap tunduk dan rendah hati. Kehidupan Nabi Ayub pada masa itu bisa disebut sebagai gambaran sempurna kebahagiaan dunia. Ia memiliki keluarga besar yang saling mencintai. Anak-anaknya tumbuh dalam pendidikan iman dan akhlak. Ia mendidik mereka bukan hanya untuk menjadi pewaris harta, tetapi pewaris ketakwaan. Di waktu pagi, ia mengawasi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dan di waktu malam, ia berdiri dalam sholat yang khusyuk. Dunia ada di tangannya, tetapi akhirat ada di hatinya. Inilah keseimbangan yang jarang dimiliki manusia. Banyak orang mampu bersyukur saat susah, tetapi lalai saat lapang. Banyak yang ingat Allah ketika kehilangan, tetapi lupa ketika memiliki. Nabi Ayub tidak demikian. Justru ketika nikmat begitu deras mengalir dalam hidupnya, ia semakin takut kalau ia tidak mampu mensyukurinya dengan sempurna. Kedudukannya di tengah masyarakat juga sangat mulia. Ia dihormati bukan karena hartanya semata, tetapi karena akhlaknya. Ia adil dalam memutuskan perkara, lembut dalam berbicara, dan bijak dalam memberi nasihat. Orang-orang merasa aman berada di dekatnya. Ia tidak memandang rendah orang miskin, tidak memuliakan orang kaya karena hartanya, dan tidak membeda-bedakan manusia karena kedudukan. Semua dipandangnya sebagai makhluk Allah yang sama-sama membutuhkan rahmatnya. Ia menjadi contoh hidup tentang bagaimana seharusnya nikmat dunia digunakan
digunakan, bukan untuk bermegah-megahan, tetapi untuk beribadah dan memberi manfaat. Di balik kelapangan hidupnya, Nabi Ayub menyimpan satu kesadaran yang sangat kuat. Dunia ini tidak kekal. Setiap nikmat bisa saja diambil kembali oleh pemiliknya kapan saja. Kesadaran ini tidak membuatnya gelisah, tetapi justru membuatnya tenang, karena ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada apa yang ia miliki, melainkan pada siapa yang ia sembah. Hatinya terikat kepada Allah, bukan kepada ladangnya, bukan kepada ternaknya, dan bukan pula kepada gemerlap kekayaan. Ia menyadari bahwa ujian tidak selalu berbentuk kesulitan. Kelapangan pun adalah ujian. Kekayaan bisa menjadi sebab seseorang jauh dari Allah jika tidak disertai syukur. Maka ia menjaga dirinya dengan memperbanyak ibadah, memperhalus akhlak, dan memperkuat keikhlasan. Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang penuh keberkahan. Ketika mentari terbit, ia memulai aktivitasnya dengan doa dan harapan agar segala yang ia lakukan bernilai ibadah. Ketika senja tiba, ia mengumpulkan keluarganya, menasehati mereka tentang kebaikan, dan mengingatkan bahwa semua kenikmatan ini adalah amanah. Tidak ada kesombongan dalam suaranya, tidak ada rasa memiliki yang berlebihan dalam sikapnya. Ia hidup dalam kelapangan tanpa diperbudak oleh kelapangan itu sendiri. Ia menjadi bukti bahwa seorang hamba bisa kaya tanpa menjadi cinta dunia, bisa berkuasa tanpa menjadi zolim, dan bisa dihormati tanpa menjadi angkuh. Barangkali disinilah letak keistimewaan Nabi Ayub yang sering luput dari perhatian. Banyak orang mengenannya hanya karena kesabarannya ketika sakit, padahal kesabarannya sudah tampak sejak ia berada dalam puncak kenikmatan. Ia sabar dalam menjaga diri dari kesombongan. Ia sabar dalam konsistensi ibadah. Ia sabar dalam menahan diri dari sifat tamak. Ia sabar dalam menunaikan hak orang lain. Kesabaran bukan hanya tentang bertahan dari penderitaan, tetapi juga tentang menahan diri dalam kelapangan. Dan Nabi Ayub telah membuktikan keduanya, bahkan sebelum ujian besar itu datang. Demikianlah awal kehidupan Nabi Ayub, sebuah fase yang dipenuhi cahaya syukur dan ketenangan iman. Sebuah fase yang menjadi fondasi kuat bagi ujian besar yang kelak akan mengguncang seluruh sendi kehidupannya. Karena hanya hati yang telah terlatih dalam syukur yang mampu bertahan dalam sabar, dan hanya jiwa yang tidak terikat pada dunia yang mampu tetap tegak ketika dunia itu diambil kembali. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum Allah menguji seorang hamba dengan kehilangan, Dia terlebih dahulu melihat bagaimana hamba itu menjaga diri ketika diberi kelapangan. Dan Nabi Ayub telah lulus dalam ujian kelapangan itu dengan gemilang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kelapangan yang penuh keberkahan, datanglah fase kehidupan yang sama sekali berbeda bagi Nabi Ayub alaihissalam. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya dengan ladang luas dan ternak yang tak terhitung jumlahnya, maka kini takdir Allah mulai memperlihatkan sisi lain dari perjalanan hidupnya. Ujian itu tidak datang dengan satu hentakan besar yang langsung meruntuhkan segalanya, melainkan seperti gelombang demi gelombang yang perlahan namun pasti mengikis apa yang selama ini tampak kokoh. Suatu hari, kabar buruk datang tentang sebagian ternaknya yang mati mendadak. Hari berikutnya, musibah lain menimpa ladangnya. Hama merusak tanaman, cuaca berubah ekstrim, dan hasil panen yang biasanya melimpah kini gagal total. Kerugian demi kerugian mulai terasa nyata. Bagi kebanyakan manusia, hilangnya satu sumber penghasilan saja sudah cukup mengguncang ketenangan jiwa. Namun bagi Nabi Ayub, yang hilang bukan hanya sebagian kecil, melainkan hampir seluruh harta yang selama ini menjadi penopang kehidupan keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Ternak yang dahulu memenuhi padang
padang-padang rumput kini tinggal cerita. Ladang yang hijau berubah menjadi tanah kering tak berdaya. Para pekerja yang dulu menggantungkan hidup pada kebunnya terpaksa mencari pekerjaan lain. Rumah yang dulu ramai dengan aktivitas perdagangan kini perlahan menjadi sunyi. Semua itu terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu panjang. Seakan Allah ingin menunjukkan betapa cepatnya dunia bisa berubah. Namun yang paling luar biasa bukanlah besarnya kerugian itu, melainkan bagaimana Nabi Ayub menyikapinya. Tidak ada teriakan marah, tidak ada ratapan panjang yang mempertanyakan keadilan langit, tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya tentang mengapa semua ini terjadi padanya. Ia berdiri memandang ladangnya yang rusak dengan hati yang tetap tunduk. Ia menyadari satu hal yang telah lama tertanam kuat dalam jiwanya. Semua ini hanyalah titipan. Jika dahulu Allah berkehendak menumbuhkan dan melimpahkan, maka hari ini Allah pula yang berkehendak mengambilnya kembali. Dan sebagai hamba, tugasnya hanyalah menerima dengan ridha. Di saat sebagian orang mungkin akan mulai mempertanyakan takdir, Nabi Ayub justru memperbanyak sujudnya. Ia tidak melihat musibah sebagai hukuman, melainkan sebagai ujian. Ia tidak menilai kehilangan sebagai tanda kebencian Allah, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Setiap kali berita kerugian datang, ia mengucapkan kalimat yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Hatinya tetap tenang, bukan karena ia tidak merasakan kesedihan, tetapi karena ia meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Rob yang Maha Bijaksana. Ujian harta seringkali menjadi ujian paling awal bagi manusia, karena harta memiliki daya ikat yang kuat pada hati. Ia memberi rasa aman, memberi pengaruh, memberi kenyamanan. Ketika harta ada, manusia merasa mampu mengendalikan hidupnya. Namun ketika harta hilang, rasa aman itu seakan runtuh bersamaan dengannya. Nabi Ayub merasakan perubahan itu secara nyata. Dari seorang yang mampu memberi kepada banyak orang, kini ia harus mulai mengatur kembali kehidupannya dengan sumber daya yang sangat terbatas. Tetapi kehilangan kekayaan tidak pernah mengubah kemuliaan akhlaknya. Ia tidak menjadi kasar, ia tidak menjadi putus asa, ia tetap menyapa orang dengan lembut, tetap menasihati dengan hikmah, dan tetap beribadah dengan khusyuk. Ada pelajaran mendalam di fase ini. Kesabaran Nabi Ayub tidak muncul tiba-tiba ketika ujian datang. Kesabaran itu telah dipupuk sejak ia berada dalam kelapangan. Ia telah melatih hatinya untuk tidak bergantung pada harta. Ia telah membiasakan dirinya untuk melihat dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Maka ketika sarana itu diambil, tujuannya tidak ikut hilang. Ia masih memiliki iman. Ia masih memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Dan itulah kekayaan sejati yang tidak dapat disentuh oleh bencana apapun. Masyarakat di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa heran melihat ketenangannya. Ada yang mungkin diam-diam bertanya-tanya apakah musibah sebesar itu adalah tanda murka Tuhan. Namun Nabi Ayub tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada manusia. Ia lebih sibuk menjaga hubungannya dengan Allah. Ia tahu bahwa penilaian manusia bisa berubah-ubah, tetapi penilaian Allah adalah yang paling hakiki. Selama ia tidak melakukan kezaliman dan tetap berada di jalan ketaatan, ia tidak merasa perlu membela diri dari prasangka orang. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kehidupan yang dulu dipenuhi kelimpahan, kini berubah menjadi kehidupan yang jauh lebih terbatas. Tetapi justru dalam keterbatasan itu, cahaya imannya semakin terang. Ia mengajarkan kepada keluarganya untuk tetap bersyukur atas apa yang masih ada, bukan terus-menerus meratapi apa yang telah tiada. Ia menanamkan kepada mereka bahwa nilai manusia tidak diukur dari seberapa banyak ia memiliki, tetapi dari seberapa kuat ia bertahan dalam ketaatan ketika kehilangan. Ujian harta ini adalah tahap pertama dari rangkaian ujian panjang yang akan ia hadapi. Ia seperti fondasi yang menguatkan mental dan spiritualnya untuk menghadapi cobaan yang lebih berat lagi. Jika kehilangan harta saja sudah cukup membuat seseorang goyah, bagaimana mungkin ia akan sanggup menghadapi ujian berikutnya yang menyentuh aspek yang lebih dalam dari kehidupan. Namun Allah Maha mengetahui kesiapan hambanya.
dan Nabi Ayub telah menunjukkan bahwa ia tidak diperbudak oleh dunia. Demikianlah fase ketika harta Nabi Ayub habis tak tersisa. Sebuah fase yang mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang tersimpan di lumbung, tetapi pada apa yang tersimpan di hati. Harta bisa musnah dalam sekejap, tetapi iman yang kokoh akan tetap berdiri meski badai menerpa. Dan di titik inilah Nabi Ayub memperlihatkan kepada dunia bahwa ia bukan hanya hamba yang pandai bersyukur saat diberi, tetapi juga hamba yang teguh saat diambil kembali darinya. Ujian pertama itu telah datang dan berlalu, tetapi kesabaran beliau baru saja dimulai. Jika kehilangan harta adalah ujian yang mengguncangkan sisi luar kehidupan, maka kehilangan anak adalah ujian yang merobek bagian terdalam dari hati seorang manusia. Setelah seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihissalam habis tak tersisa, datanglah ujian berikutnya yang jauh lebih berat dan lebih menyayat hati. Anak-anak yang selama ini menjadi penyejuk mata, sumber kebahagiaan, dan harapan masa depan, satu persatu dipanggil kembali oleh Allah. Rumah yang dahulu dipenuhi suara tawa, percakapan hangat, dan langkah-langkah kecil yang berlarian, kini berubah menjadi sunyi yang panjang dan menyakitkan. Tidak ada lagi canda di ruang keluarga, tidak ada lagi pelukan hangat dari putra-putri yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kesedihan itu bukan kesedihan biasa. Ia adalah luka yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa menghimpit dada setiap saat. Sebagai seorang ayah, Nabi Ayub tentu merasakan duka yang sangat dalam. Ia bukan malaikat yang tidak memiliki perasaan. Ia adalah manusia pilihan Allah yang memiliki hati yang lembut dan penuh cinta kepada keluarganya. Setiap anak baginya adalah amanah yang dijaga dengan doa dan pendidikan iman. Ia membimbing mereka agar mengenal Allah, agar tumbuh dalam ketakwaan, agar menjadi generasi yang lebih baik. Maka ketika satu persatu amanah itu diambil kembali oleh sang pemiliknya, hatinya tentu bergetar oleh rasa kehilangan yang amat besar. Namun di tengah kepedihan itu, ia tetap menjaga lisannya. Tidak ada kalimat yang melampaui batas, tidak ada protes terhadap ketentuan ilahi. Ia memahami bahwa sebagaimana harta adalah titipan, anak-anak pun adalah titipan yang suatu saat pasti kembali kepada pemiliknya. Bayangkan suasana ketika kabar duka itu datang. Setiap berita kematian bukan hanya informasi, tetapi hantaman yang menghancurkan harapan seorang ayah. Ia mungkin memandangi wajah-wajah kecil yang telah terbujur kaku, mengenang tawa mereka, mengenang doa-doa yang pernah ia panjatkan untuk masa depan mereka. Namun di tengah air mata yang mungkin jatuh dalam diam, hatinya tetap berbisik, "Ya Allah, Engkau yang memberi dan Engkau pula yang mengambil." Ia tidak menuduh takdir sebagai kejam. Ia tidak menganggap dirinya diperlakukan tidak adil. Ia menerima bahwa hidup di dunia ini memang sementara dan setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan. Ujian kehilangan anak adalah ujian yang sangat berat karena ia menyentuh naluri terdalam manusia. Harta bisa dicari kembali, rumah bisa dibangun ulang, ladang bisa ditanami kembali. Tetapi anak yang telah pergi tidak bisa digantikan dengan mudah. Luka itu berbeda. Ia meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Namun justru disitulah kemuliaan Nabi Ayub semakin tampak. Ia tidak membiarkan kesedihan berubah menjadi keputusasaan. Ia tidak membiarkan rasa kehilangan menjauhkan dirinya dari Allah. Sebaliknya, ia semakin mendekat. Ia semakin banyak berdoa, semakin banyak merenung, semakin kuat menggantungkan harapan hanya kepadanya. Orang-orang di sekitarnya mungkin mulai bertanya-tanya. Mereka mungkin berbisik bahwa musibah sebesar ini terasa terlalu berat untuk satu keluarga. Ada yang mungkin berpikir bahwa ini adalah tanda murka. Ada pula yang merasa kasihan. Tetapi Nabi Ayub tidak sibuk dengan prasangka manusia. Ia tahu bahwa ukuran cinta dan murka Allah tidak bisa dinilai dari banyaknya nikmat atau beratnya ujian.
Terkadang Allah menguji hamba yang paling dicintainya dengan ujian yang paling besar agar derajatnya semakin tinggi. Dan Nabi Ayub memahami bahwa hidup bukanlah tentang mengumpulkan sebanyak mungkin kenikmatan, melainkan tentang menjaga iman dalam segala keadaan. Dalam kesunyian rumahnya yang kini kehilangan suara anak-anak, Nabi Ayub tetap berdiri dalam solat malamnya. Ia tetap menyebut nama Allah dengan hati yang tunduk. Mungkin air matanya mengalir saat bermunajat, tetapi air mata itu bukanlah tanda protes, melainkan ungkapan kerinduan dan kepasrahan. Ia sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan. Anak-anaknya tidak hilang untuk selamanya. Mereka hanya mendahului dalam perjalanan menuju akhirat. Keyakinan inilah yang membuat hatinya tetap kokoh. Ia melihat perpisahan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jeda sebelum pertemuan kembali di tempat yang lebih abadi. Kesabaran Nabi Ayub pada tahap ini bukanlah kesabaran yang dingin tanpa rasa. Ia adalah kesabaran yang hangat oleh iman. Ia merasakan pedihnya kehilangan, tetapi ia memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ia mengajarkan kepada kita bahwa sabar bukan berarti tidak menangis, melainkan tidak memberontak terhadap ketentuan Allah. Sabar bukan berarti hati tidak terluka, melainkan luka itu tidak membuat kita berpaling darinya. Inilah bentuk kesabaran yang sangat tinggi, kesabaran yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah, meskipun hikmah itu belum terlihat saat ini. Bagi keluarga Nabi Ayub, fase ini tentu sangat berat. Rumah tangga yang sebelumnya penuh kebahagiaan kini diliputi suasana duka. Namun di tengah itu semua, beliau tetap menjadi penopang ketenangan bagi keluarganya. Ia menguatkan istrinya, menenangkan hatinya dengan mengingatkan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Ia tidak membiarkan kesedihan memecah keutuhan rumah tangganya. Ia justru menjadikan ujian ini sebagai momen untuk memperkuat iman bersama. Dari sinilah kita belajar bahwa seorang pemimpin keluarga bukanlah yang paling kuat secara fisik, tetapi yang paling kuat dalam meneguhkan hati ketika badai datang. Ujian kehilangan anak-anak ini adalah tahap kedua yang semakin mengikis sisi duniawi dalam kehidupan Nabi Ayub. Setelah harta diambil, kini keluarga pun diuji. Namun satu hal tetap utuh dan tidak tergoyahkan, imannya. Hatinya tetap terikat kepada Allah. Ia tidak menukar keimanannya dengan keputusasaan. Ia tidak menukar keyakinannya dengan kemarahan. Justru dalam kehilangan yang paling menyakitkan itu, cintanya kepada Allah semakin dalam. Karena ia tahu, satu-satunya yang tidak pernah pergi darinya adalah Rob yang Maha Pengasih. Demikianlah ujian kedua dalam kehidupan Nabi Ayub, sebuah fase yang